selamat malam bagi kita semua. Syukur kepada kita karena kesempatannya kita dapat berkumpul di tempat ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak masyarakat telah mengizinkan kami sosialisasi di Kampung. Kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah hadir dalam sosialisasi kami. Nah, sebelum kami memulai materi kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ervina Febri Kabutanugat. Perkenalkan, nama saya Satria Sagala. Perkenalkan, nama saya Arlin Kabrusli. Perkenalkan, nama saya Aldian Purnama Hadi Ginting. Perkenalkan, nama saya Kaya Barus. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami pada hari ini. Pengertian minat belajar. Bapak Ibu sekalian, minat belajar merupakan dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dapat membuatnya tertarik dan senang. Minat belajar ini berasal dari diri peserta didik sekaligus. Yang selanjutnya, pengertian gadget. Mungkin kita sudah mengerti dan mengenal gadget itu seperti apa. Contohnya itu handphone, komputer, laptop, dan lain-lain. Secara umum, gadget bisa didefinisikan sebagai perangkat elektronik dengan model penggunaan yang praktis dan memiliki fungsi khusus. Fungsinya bisa sebagai media mempermudah pekerjaan, alat komunikasi, ataupun sebagai media hiburan dan lain sebagainya. Contoh sederhana yang dapat kita temukan sehari-hari yaitu handphone. Handphone dapat kita gunakan berkomunikasi kepada saudara-saudara kita yang jaraknya cukup jauh. Selanjutnya, fungsi gadget. Gadget juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memperlancar komunikasi. Bagi contoh sederhananya yaitu misal Bapak Ibu memiliki saudara dekat atau kerabat di luar kota, untuk mengetahui berita atau kabar dari saudara kita tersebut, kita bisa menelpon atau mencek karena zaman sudah maju. Yang kedua itu dapat mengakses informasi. Zaman dahulu untuk mendapat informasi kita hanya menggunakan media koran ataupun majalah. Tapi sekarang untuk mengakses informasi sudah dapat kita temukan dengan cara menonton televisi. Yang ketiga, wawasan bertambah. Dengan adanya gadget, wawasan setiap masyarakat setempat pun sudah bertambah. Misalnya, untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan berbagai informasi kita dapat menontonnya dari media YouTube ataupun video-video lain. Contoh sederhananya yang lebih lainnya itu dari TikTok. Pasti Bapak Ibu sudah mengenal TikTok kan? Yang ketiga sebagai hiburan. Bagi anak-anak, terutama adik-adik yang masih di bangku sekolah, sekarang mereka sudah sering menggunakan media TikTok ataupun dengan YouTube Kids. Pasti sudah mereka kenal. Betul nggak adik-adik? Yang kelima yaitu gaya hidup. Pasti dengan gaya hidup, dengan adanya gadget ini, gaya hidup kita pun sudah lebih maju. Misalnya kita sudah menggunakan pakaian-pakaian adat kebarat-baratan, nggak lagi tradisi-tradisi sekarang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber kedua yaitu Bapak. Yang pertama yaitu mempermudah penyelesaian tugas-tugas, di mana anak dapat menggunakan Google untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan yang kedua yaitu menjadikan anak berpikir kreatif, di mana anak bisa melihat di YouTube seperti apa pembelajaran yang kreatif yang bisa mereka terapkan di rumah atau di sekolah. Yang ketiga yaitu dapat membantu anak mengembangkan proses berpikirnya. Anak juga bisa berpikir kreatif dengan melihat dari
Google, YouTube, dia bisa memperlancar pikirannya dari motivasi dari Google itu. Yang keempat yaitu anak dapat menyelesaikan masalah dan belajar. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari gadget. Yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi sehingga anak lebih suka menyendiri dengan permainan teknologinya. Yang kedua yaitu anak seringkali menjiplak hasil karya orang lain. Yang ketiga yaitu putarnya kreativitas belajar anak. Yang keempat mengganggu konsentrasi belajar anak karena selalu memikirkan handphonenya. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi dampak negatif dari gadget tersebut. Solusinya yaitu yang pertama, batasi waktu penggunaan gadget pada anak. Yang kedua, beri jadwal kepada anak untuk menggunakan gadget. Yang ketiga, perbanyak aktivitas anak bermain dengan tanpa gadget. Yang keempat, mendampingi anak saat belajar menggunakan gadget. Sekian dan terima kasih. Terus dengar dari guru sekolah yang jelas di guru sekolah ya ini sebagai organisasi anjing ini sebagai formalitas itu sebenarnya formalitas dari anjing ya kalau ada dini sekolah bukan gini kata gadget ini setelah kali Diskusilah pemaparan dari materi kami. Kiranya kepada Bapak atau Ibu yang memberikan pertanyaan atau bahkan adik-adik kami persilahkan. Baiklah, jika ada pertanyaan, coba saudari. Perkenalkan, nama saya Rika atau Nande Beryl. Jadi pertanyaan saya itu adalah tadi ada sebenarnya solusi ya dari pemaparan kalian bahwa ada solusi bagaimana cara agar anak itu tidak terlalu tergantung dengan gadget. Jadi pertanyaan saya selain dari yang solusi itu tadi, apakah ada solusi dari kalian? Apakah seperti bentuk aplikasi bagaimana supaya anak-anak itu bisa tidak tergantung dengan gadget? Karena kalau kita bilang batasi waktu, kadang anak-anak ini ketika kita ingatkan sudah waktunya habis, dia tidak mau juga berhenti bermain HP contohnya. Jadi kan itu tantangan juga bagi kami orang tua ketika kami sudah membatasi waktu, tapi anak tidak mendengarkan. Apakah ada solusi lain selain membatasi waktu agar kami orang tua itu tidak harus selalu berantem dengan anak kami ketika kami bilang sudah selesai tapi dia tidak mau berhenti gitu? Apakah ada solusi selain aplikasi yang membuat kita tidak perlu capek kemarin anak, tapi memang sistemnya sudah otomatis terhubung dengan HP orang tua dengan anak-anak? Cukup jelas kira-kira pertanyaannya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. sekolah itu dia nggak perlu ada gitu. Gadgetnya
Perkenalkan nama. Pertanyaan 2. Baik, pertanyaannya diterima. Terima kasih. Selanjutnya, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Bunda Daryl. Pertanyaannya, solusi lain dari dampak negatif dalam pengontrolan gadget terhadap anak. Dekat. Kami mengetahui beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif pada anak. Salah satunya adalah dengan menggunakan Google Family Link. Google Family Link ini memudahkan kita untuk mengontrol gadget anak, yaitu dengan masuk melalui Gmail. Di situ kita bisa mengontrol aplikasi anak, apa saja yang bisa kita aktifkan di smartphone anak tersebut. Dan di aplikasi tersebut juga kita bisa mengontrol jam berapa anak tersebut dapat membuka smartphone-nya dan jam berapa anak tersebut tidak bisa mengakses smartphone-nya. Itu dapat kita atur dari smartphone kita. Bagaimana jawabannya? Bagaimana kan jawaban dari kami untuk saudara Madero? Terima kasih kembali juga. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Bona. Saudara. Dalam gugup dah balik, dalam gugup. Saudari dia. Saya akan menjawab dari pertanyaan oleh saudara Dona. Apakah pengertian gadget? Secara umum, gadget bisa didefinisikan sebagai perangkat elektronik dengan model penggunaan yang praktis dan memiliki fungsi khusus. Fungsinya bisa sebagai media mempermudah pekerjaan, alat komunikasi, ataupun sebagai media hiburan dan lainnya sebagainya. Contohnya adalah handphone. Baiklah, di sini kami menarik kesimpulan dari kegiatan presentasi kita. Gadget merupakan sebagai perangkat elektronik dengan model penggunaan yang praktis dan memiliki fungsi khusus, di mana fungsi gadget memperlancar komunikasi, mengakses informasi, wawasan bertambah, hiburan dan gaya hidup. Di mana gadget memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, 1. mempermudah penyelesaian tugas, 2. menjadikan anak berpikir kreatif, dan dampak negatifnya, 1. kurangnya sosialisasi sehingga anak lebih suka menyendiri dengan permainan teknologinya. Yang kedua, anak sering menciplak hasil karya orang lain. Sekian dan terima kasih. Saya mewakili orang tua yang ada di Petambelin, ingin memberi kesan dan pesan terhadap sosialisasi yang terjadi di malam hari ini. Kesan dan pesannya itu kami sangat senang adanya sosialisasi karena dapat menambah pengetahuan kami akan adanya dampak negatif dan positif daripada penggunaan gadget, karena hal itulah yang banyak terjadi di rumah kita masing-masing, bahwa
anak kita sangat tergantung dengan gadget atau gawai ya bahasa Indonesianya. Jadi sekali lagi kesan dan pesan kami senang, dan saya berharap ini tidak hanya sekali, bisa beberapa kali dengan nanti sosialisasi yang berbeda lagi temanya. Jadi kami sangat senang dan menantikan kedatangan adik-adik mahasiswi dan mahasiswa untuk datang kembali ke tempat kita. Terima kasih. Jujur.